Setelah berdirinya Kerajaan Majapahit dan kemudian Raden Wijaya naik tahta bergelar Kertarajasa Jayawardhana, Majapahit tumbuh dan berkembang. Tetapi tetap saja diwarnai dengan banyak makar yang berawal dari ketidakpuasan. Ranggalawe yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa bukan ia yang diangkat menjadi Mahapati, memilih mengangkat senjata. Kidung Ranggalawe bertutur bagaimana Kebo Anabrang berhasil membunuh Ranggalawe. Dalam Kidung Sorandaka diceritakan pula bagaimana Kebo Anabrang mampu meredam pemberontakan Sora. Nambi dan ayahnya mengangkat senjata dengan membuat beteng dipanjarakan. Tetapi akhirnya Panjarakan dan Lumajang dapat digilas. Nambi dan segenap keluarganya ditumpas. Di Lasem, Rasemi juga mengangkat senjata memerdekakan diri, mencoba meniru yang dilakukan Ken Arok terhadap Kertajaya di Kediri. Hingga akhirnya pada saat kekuasaan Jaya Negara yang menggantikan Raden Wijaya, tibalah giliran para Rakrian Dharmaputra Winesuka yang melakukan makar dan pemberontakan. Inilah kisah makar para Rakrian Dharma Putra Winesuka dalam kisah Gajah Mada. Sebuah karya dari Langit Kresna Hadi. Malam yang senyap menyergap istana Majapahit. Beberapa buah obor telah dinyalakan dan mencoba menerangi sudut-sudut istana. Beberapa prajurit terlihat berjalan mondar-mandir di regol dan halaman. Beberapa yang lain duduk termangu menatap kabut yang turun. Di langit, bulan purnama timbul tenggelam, seperti berada di wilayah antara ada dan tiada. Tebalnya kabut akhirnya memberangus kebilang cahayanya menjadi adukan warna putih yang penuh oleh gumpalan teka-teki tak terjawab. Dari mana asal kabut itu juga sebagai pertanda bakal ada kejadian apa. Udara yang dingin memberangus siapapun untuk menggigil. Seorang perempuan tua merasa cemas. Minyak lentik yang dibuatnya seharian akan beku di musim bediding yang menyengat itu. Sebenarnya soal minyak lentik terbuat dari santan kelapa. Yang membeku tidaklah masalah, karena bila hawa panas menjamahnya, keadaan beku itu akan mencair lagi. Sesungguhnya ibu kota Majapahit jarang-jarang disergap kabut.
Tetapi kali ini benar-benar bagai sebuah keajaiban. Beberapa prajurit bahkan menjadikan kabut itu sebagai tontonan. Makin lama, kabut yang turun makin tebal, merampok jarak pandang. 4 buah obor besar di pendapa yang menyala karena minyak lemak terlihat amat kabur. Bahkan makin tidak terlihat, kecuali cahaya temaram yang bergelombang. Angin yang berhembus dengan halimun uleng-ulengan akhirnya membunuh obor tanpa meninggalkan rasa kasihan. Satu persatu cahaya penerang istana itu padam. Cahaya di langit yang disebarkan bulan sama sekali tidak membantu. Kabut yang turun tebal itu juga mengarah lapangan Bubat. Kabut juga dengan kejam membungkus wilayah di luar batas dinding kota raja. Para prajurit bersiaga penuh ke sudut-sudut istana. Gajah Mada yang berpangkat bekel tetapi memegang kendali penuh atas pasukan kawal istana yang memiliki nama menggetarkan, Bayangkara. Menyebar segenap prajuritnya untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Prajurit yang menjadi bagian dari pasukan khusus dengan derajat kemampuan melebihi prajurit dari kesatuan yang lain. Benar-benar prajurit yang terlatih, terengginas dalam bertindak, cukat terampil dalam mengambil langkah. Kabut itu terbawa angin deras. Angin deras menyebabkan kabut menghilang, tetapi muncul lagi karena hawa dingin yang menggigit tulang. Angin deras yang membawa udara dingin menggigit itu pula yang menyebabkan para istri dengan ketat memeluk suaminya, atau anak yang menyusup mencari perlindungan di balik dekapan ibunya. Para orang tua yang menganggap yang terjadi itu sebagai sebuah keganjilan segera keluar untuk mencermati. Di sudut sebuah perondan, 3 lelaki terheran-heran. "Apa ini?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Angin membawa kabut," jawab seorang di antara mereka. "Ya, aku tahu," ucap yang pertama. "Maksudku, kabut ini sangat aneh. Kabut ini terlalu tebal dan tidak wajar. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas." "Itu karena matamu lamur," jawab orang di sebelahnya. Yang seorang lagi yang pendiam ikut bicara. "Tidak ada yang aneh dengan kabut ini. Hanya kabut biasa. Dan hanya gejala alam biasa. Hanya kebetulan sangat tebal. Di masa mudaku, di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing, aku sering berhadapan dengan keadaan seperti ini.
Laki-laki yang mengaku pernah tinggal di kaki Gunung Sindoro itu menguap. "Aku ngantuk. Aku mau tidur," ucapnya. Laki-laki itu beranjak naik ke perondan dan segera membungkus diri dengan kain sarung kumal yang dimilikinya. Akan tetapi, orang tua biasanya menggunakan ngelmu titen, kemampuan untuk menandai sebuah peristiwa. Ki Wongsobanar dan Ki Diporumi, dua orang penduduk biasa yang tinggal di luar dinding kota Raja Majapahit itu memiliki wawasan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Apabila malam tiba, apalagi langit tampak jernih, mereka seringkali memperhatikan bintang-bintang di langit. Kedudukan bintang yang juga disebut Kartika bagi mereka memiliki makna. Itulah sebabnya kemunculan bintang kemukus dengan ekor yang memanjang dan terlihat benderang memberi kecemasan di hati Ki Wongsobanar dan Diporumi. Apalagi kini muncul keganjilan. Kabut tebal membungkus kota raja. Betapa berdebar isi dada orang tua itu. Bagaimana menurutmu, Adi Diporumi? Bertanya laki-laki tua dengan rambut yang sudah memutih itu. Apakah menurutmu apa yang baru saja kita lihat bukan suatu hal yang amat mendebarkan? Ki Diporumi dan Wongsobanar rupanya memiliki perbendaharaan pengetahuan yang langka yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Bahwa kemunculan bintang kemukus merupakan isyarat yang tidak baik. Hal itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun, bahwa munculnya kabut dengan angin deras tak berhujan, hanya orang tertentu yang menandai kejadian aneh seperti itu. Apalagi sehari sebelumnya, ketika langit terlihat bersih, tampak bintang kemukus dengan ekornya yang memanjang gemerlapan. Wirahandaka, seorang pemuda yang menemani kedua orang itu, menyimak pembicaraan yang terjadi dengan penuh perhatian. Meski rasa penasarannya terpacu, Wirahandaka berusaha menahan diri untuk tak bertanya. Apa yang terjadi ini seperti pengulangan atas apa yang pernah terjadi pada masa silam. Sehari menjelang perang besar yang terjadi antara Tumapel di bawah kendali Ken Arok melawan Kediri di bawah Kertajaya, terjadi keganjilan seperti ini. Kabut tebal dan badai melintas di malam saat langit sedang berhias kemukus, seolah menjadi pertanda khusus akan adanya perang yang meminta banyak korban, berkata Ki Wongsobanar. Bukan hanya perang atas Tumapel dan Kediri, tambah Ki Diporumi.
tetapi juga di malam menjelang kehancuran Singosari yang digempur Jayakatwang. Kabut tebal menyergap kota Raja Singasari dengan amat pekatnya, ditandai kemunculan angin deras. Pertempuran yang sangat berdarah terjadi di kota Raja Singosari. Kertanegara yang tidak dikelilingi prajuritnya karena dikirim ke Pemalayu digempur Jayakatwang. Kertanegara Pralaya gejala alam seperti itu Ki Diporumi dan Wongso Banar mempercayainya. Wirahandaka atau juga dipanggil Wirandaka akhirnya tak bisa menahan rasa penasarannya. Apakah bisa dipastikan dengan demikian besok akan terjadi peristiwa besar? Peristiwa apakah itu? Besok negeri ini akan diserbu negara lain atau bagaimana? Ki Wongso Banar dan Diporumi saling pandang. Apa yang kita bicarakan ini hanyalah ilmu titen, Wirandaka, balas Diporumi. Bahwa dahulu ada beberapa perang besar yang meminta banyak korban nyawa. Umumnya ditandai munculnya lintang kemukus. Setelah beberapa hari, bintang yang memiliki ekor menyala benderang itu menampakkan diri. Pertanda munculnya kabut dengan pusingan angin itu makin mempertegas bakal hadirnya peristiwa itu. Jika kau bertanya akan terjadi peristiwa apakah besok, aku sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengintip hari esok. Wirandaka termangu penasaran. Kalau ternyata besok tidak terjadi apa-apa? Wirobanar memandang Wirandaka dengan tajam. Aku yakin besok akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, Ki Diporumi meyakinkan. Aku juga yakin besok akan terjadi sesuatu. Nah, kau dengar suara apa itu? Wirandaka berdesir ketika telinganya menangkap suara melengking menyayat. Suara burung gagak di malam hari benar-benar menimbulkan rasa tidak nyaman di hati siapapun. Bukan hanya burung gagak, suara burung bence pun ikut membelah malam bersahutan. Apalagi ketika beberapa ekor anjing menyalak bersahutan beradu keras dan saling mengejek. Seorang bocah amat ketakutan oleh suara anjing itu dan bersembunyi di sela pelukan ayah dan ibunya. Bagi bocah itu, di luar sana ketika anjing sedang saling menggonggong, sedang ada hantu yang mencuri perhatian anjing-anjing itu. Bukan anjing itu yang membuat bocah itu ketakutan, tetapi lebih karena hantunya yang matanya melotot akan lepas, lidahnya menjulur terayun-ayun, menetes-netes. Suasana terasa sangat hening. Seiring dengan waktu yang bergerak membelah ke pusat malam, kabut yang membungkus kota Raja Wilwatikta terasa makin pekat
Bahkan akhirnya Ki Wongso Banar dan Dipo Rumi tidak bisa saling memandang. Obor yang dipegang Wirandaka kehabisan minyak. Minyak yang dibuat dari lemak itu akhirnya tidak bersisa. Apakah jika siang datang keadaan akan tetap seperti ini? Bertanya Wirandaka yang ternyata dilibat rasa cemas. Tentu tidak. Kau tahu jawabnya, balas Ki Wongso Banar. Adalah pada saat itu, ternyata bukan hanya Ki Wongso Banar yang terusik mata hatinya oleh keganjilan yang terjadi luar biasa itu. Penghuni Wisma Kepatihan terpancing oleh kabut yang melayang menembus bilik pribadinya. Mahapatih Arya Tadah yang menempati Wisma Kepatihan sudah uzur. Bahkan usianya tidak terpaut banyak dengan Raden Wijaya. Pengabdian, jasa-jasa, dan kecintaannya yang luar biasa terhadap negara membawa Tadah pada kedudukannya sebagai Mahapati. Tadah yang tengah berbaring dalam bilik pribadinya dan memperhatikan keadaan, segera bangkit berdiri. Rasa heran dan takjubnya kian menjadi manakala melihat kabut yang amat pekat seolah menyergap wisma kediamannya. Seorang prajurit bergegas mendekat. "Ada apa ini?" bertanya Mahapati Tadah. "Kabut, Gusti Patih," jawab prajurit itu dengan sigap. Sebuah keajaiban alam tengah terjadi. Kabut tebal turun menyergap kota. Tadah termangu. Rupanya Tadah teringat tontonan langka seperti ini pernah disaksikannya sekian tahun yang lalu. Dengan tertatih, Tadah melangkah turun ke halaman. Prajurit itu sigap membantunya. Arya Tadah yang tua menggapaikan tangannya seolah ingin memegang kabut itu. Tetapi bagaimana atas udara, Mahapati Tadah tidak dapat menangkap apapun. Kabut yang turun benar-benar tebal. Bahkan dari tempatnya, Mahapati Tadah tidak berhasil melihat regol depan Wisma Kepatihan. Yang terlihat hanya warna putih. Jika Tadah mengadah, tepat di bagian di mana bulan berada, kabut tampak keputih-putihan. Tiba-tiba Tadah berdesir. Tadah pun tertegun. "Ada apa, Gusti Patih?" bertanya prajurit muda itu. "Kau dengar suara itu?" balas Mahapati Arya Tadah. Prajurit muda itu menyempatkan memperhatikan keadaan dengan lebih cermat dan seksama.
Ada suara anjing menggonggong di kejauhan. Ada pula suara benci yang melengking menyayat membelah malam. Namun, baginya anjing yang melolong atau burung benci yang menyayat bukan hal yang aneh. Barulah suara yang agak ganjil itu muncul belakangan. Burung gagak, desis prajurit itu. Terdengar suara burung gagak, burung kelam yang konon menjadi lambang kematian. Burung gagak mempunyai ketajaman indera luar biasa. Setidak-tidaknya burung gagak tahu jika ada orang yang sedang sakit, yang akan segera mati. Jika seseorang sakit dan di atap wuwungan hinggap seekor burung gagak, boleh diyakini orang yang sakit itu akan segera mati. Atau jika burung gagak hadir di sebuah tempat dalam jumlah yang banyak, sangat mungkin di tempat itu nantinya akan terjadi bencana yang akan banyak menelan korban jiwa. Kabut turun tebal dan terdengar burung gagak yang berteriak-teriak di tengah malam, ditingkah oleh angin menderu. Bukankah angin menderu macam itu akan membungkam burung gagak atau ribuan mulut burung beranjangan sekalipun? Malam ini memang terjadi kejadian yang aneh-anehi, Gusti Patih, berkata prajurit yang menemaninya. Aryatadah mencoba memperhatikan, tetapi kabut tebal menghadang pandangan matanya. Mahapati Aryatadah yang telah sampai pada sebuah simpulan berdesir tajam. Aryatadah yang telah banyak mengenyam asam garam kehidupan serta mumpuni dalam membaca tanda-tanda alam, tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Aryatadah semakin gelisah oleh kenangan terhadap tanda-tanda yang muncul di saat terjadi peristiwa-peristiwa besar. Malam menjelang kematian Kendedes misalnya, badai dan kabut tebal bahkan menyapu seluruh negeri. Ribuan bahkan jutaan ekor kunang-kunang bertebangan menjadikan suasana bertambah keruh, membingungkan, dan mengundang cemas siapapun. Esok harinya, semua orang menemukan jawabnya ketika prajurit berkuda membacakan wara-wara di pasar-pasar dan di tempat-tempat ramai. Berbeda dengan kematian Kendedes yang para dewa di langit menandainya, kematian Umang sama sekali tidak ditandai apapun. Bahkan mayatnya ditemukan membusuk setelah 2 hari lewat. Bagaimana, Gusti Patih? Tanya prajurit itu yang merasa heran pada sikap Aryatadah. Aryatadah tidak menjawab. Laki-laki tua itu terus melangkah, bahkan turun ke jalan. Mahapati Aryatadah tidak melihat apapun kecuali tebalnya kabut. Jika kabut itu makin menebal, maka besar kemungkinan jarak pandang hanya tinggal selangkah ke depan.
Pergilah ke istana. Tiba-tiba Arya Tadah berkata, panggil bekal Gajah Mada. Suruh dia menghadapku sekarang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus serial kisah Gajah Mada yang berjudul Pemberontakan Dharma Putra.